warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel saya YouTube. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini saya memiliki sebuah router teman-teman ya. Memiliki sebuah router itu dengan nama D-Link DIR 612 teman-teman ya. Wireless N300 router teman-teman ya. Jadi modem D-Link ini sangat banyak fungsinya teman-teman ya. Saya juga kurang paham seperti apa dalamnya. Tapi kemarin tokonya bilang modem ini lumayan kuat dan lumayan stabil untuk transfer datanya. Jadi saya coba satu dulu. Nanti seandainya ini recommended akan saya tambah lagi untuk penambahan klien di daerah rumah saya ini. Oke. Modem ini akan saya jadikan sebagai mode access point. Pengen tahu caranya seperti apa? Silahkan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, kita buka dulu ya modem ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Lumayan keren sih tampilannya teman-teman ya. D-Link DIR 612 lumayan keren ya teman-teman ya. Lumayan keren banget gitu ya. Mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip laba-laba ya. Oke. Kemudian di belakang ada 5 port. Yang pertama port 1 gitu ya. Kelihatan teman-teman ya. Yang pertama port 1. Ini port 1. Kemudian ini untuk colokan adaptornya. Kemudian port LAN-nya ada LAN 1 sampai LAN 4 teman-teman ya. Kemudian di sini ada tombol WPS atau reset. Oke. Selanjutnya ini kabel adaptornya teman-teman ya. Kabel adaptornya. Kemudian ini bonus LAN, kabelannya ya. Memang biasa ya. Di setiap kita beli modem baru pastinya kita dapat satu buah kabelan pabrikannya. Oke. Selanjutnya kita lihat di belakang modem ini ya. Saya ingin tahu IP-nya berapa. Itu ya teman-teman ya. IP defaultnya D-Link DIR 612 default router setting IP 192.168.0.1 username admin, passwordnya admin teman-teman ya. Oke. Cara settingnya simak terus video ini sampai habis. Selanjutnya kita setting ya teman-teman ya. Kita setting D-Link DIR 612 yang tadi menjadi sebuah access point. Kebetulan saya akan setting D-Link DIR 612 yang tadi menggunakan koneksi WiFi. Yang saya memang ketika penyetingan memang jarang menggunakan kabelan ya. Oke. Caranya bagaimana? Pastikan dulu teman-teman sudah melihat passwordnya yang ada di belakang ya. Di belakang modem yang tadi. Kebetulan sudah saya inputkan ke modem yang tadi. Di sini ya. Itu password yang saya inputkan yang tadi. Ini passwordnya ada di belakang modemnya teman-teman ya. Tadi saya yang perlihatkan cuma di IP-nya, tapi tidak membaca atau memperlihatkan security key-nya. Lupa teman-teman ya. Oke. Caranya kita koneksian langsung. Kita klik menu WiFi, kemudian kita masuk di DIR 612. Oke. Kemudian kita checklist connect otomatis. Kita connect. Sambil ditunggu. Sudah terkoneksi ya teman-teman ya. Tuh, DIR 612 no internet secured. Oke. Artinya memang tidak ada, kan masih belum ada koneksi internet ya. Kita kan hanya melakukan penyetingan. Oke. Kemudian kita masuk di halaman browser. Teman-teman terserah bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome, Opera Mini, UC Browser dan lain sebagainya. Kebetulan saya menggunakan Mozilla Firefox. Selanjutnya kita ketikkan IP yang tadi ya teman-teman ya. Yang ada di belakang modem kita ketikkan 192.168.0.1. Kemudian kita enter. Oke. Kemudian kita masukkan admin teman-teman ya. Kita enter. Oke. Ini tampilan modem D-Link DIR 612 teman-teman ya. Itu ya tampilannya. Ini ada beberapa menu. Ada menu home, setting, function management. Teman-teman tidak usah bingung untuk menjadikan modem yang ini kan modem baru teman-teman ya. Modem baru dan yang mana firmware-nya juga firmware baru itu ya. 1.1 versi firmware-nya FW 1.00 gitu ya teman-teman ya.
Di sini teman-teman tinggal masuk di home. Ada menu home, kemudian setting, function management. Kita lihat di menu home dulu. Apa saja isinya? Ini ya, internet disconnected. Jadi ini hanya menjelaskan tentang statusnya. Kemudian kita masuk di setting teman-teman ya. Intinya untuk penyetingan hanya ada di menu setting. Kita masuk di setting, kemudian kita masuk di internet. Apa saja isinya? Ada WAN, VLAN, dan DNS. Kita masuk di WAN dulu ya, apa saja isinya. Oke. Tidak usah kita otak-atik. Kemudian kita masuk di internet, kemudian VLAN. Kita juga lihat. Tidak usah kita otak-atik ya teman-teman ya. Teman-teman boleh di checklist, kemudian dibuang aja, terserah teman-teman. Tapi seandainya tidak paham, jangan aja, dibiarkan saja seperti ini ya, karena ini modenya mode VLAN aja. Jadi teman-teman seandainya tidak menggunakan VLAN, teman-teman bisa membuang ini seperti ini. Seperti ini. Oh, ternyata tidak bisa dibuang teman-teman ya. Masuk di VLAN. Ini tidak usah diotak-atik ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk di setting kembali, internet, kita masuk di DNS, apa saja isinya. DNS, default gateway. Ini juga tidak usah kita otak-atik. Kemudian kita masuk di setting kembali, one failover, apa saja isinya. One failover kita tidak usah enable kan, tapi biarkan disable aja seperti ini. Kemudian kita masuk di setting kembali, kita masuk di wireless network. Oke. Yang namanya wireless network ini tentang nama wifi yang kita gunakan. Sebelumnya kita masuk di tab sebelah kiri ya. Ada bacaan general, di bawah ada bacaan enable wireless, biarkan enable. Kemudian wireless mode kita pilih yang 802.11b/G/N ya. Oke. Kemudian di bawahnya ada select channel automatically, kita matikan. Ya. Mendingan teman-teman tentukan aja channelnya. Di sini kan banyak channelnya ya. Pilih yang tidak terlalu banyak intervensi teman-teman ya. Artinya seandainya teman-teman itu di lingkungannya sudah banyak pengguna wifi, maka pilih channel yang sekiranya tidak banyak lah, tidak banyak digunakan oleh orang lain gitu ya teman-teman ya. Bisa menggunakan 1, 2, 3. Tapi kalau saya biasanya menggunakan di bawahnya 6 ke bawah ini teman-teman ya. Karena kalau otomatis kebanyakan yang dibaca 7 ke atas yang dibaca teman-teman ya, karena pancarannya yang sangat besar gitu ya teman-teman ya. Kita pilih yang 3 aja, kita pilih yang 3, kemudian kita save. Oke, channelnya 3 ya. Di general setting sudah. Kemudian kita masuk di wifi network. Ini untuk namanya teman-teman ya. Yang tadi namanya DIR612 teman-teman ya. Jadi ini ganti sesuai dengan keinginannya teman-teman. Kebetulan akan saya kasih nama basmalah.hotspot gitu ya teman-teman ya. basmalah.hotspot 02 kali gitu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian di bawahnya kita masuk di broadcast wireless network, kita enablekan. Untuk enable saving biarkan aja disable seperti ini, jangan seperti ini. Kita biarkan disable aja. Selanjutnya untuk security setting, kita scroll bawah ya. Security setting, kebetulan saya menggunakan MikroTik teman-teman ya. Jadi saya open aja seperti ini. Oke. Karena saya menggunakan halaman login. Bagi teman-teman yang tidak apply, scroll ke bawah, di sini ada banyak apply. Tinggal ditunggu. Modem ini akan reboot ya teman-teman ya. Karena kalau ganti nama, semua modem pastinya reboot teman-teman. Kita cek wifi-nya mati ya di bawah ya. Wifi-nya mati, maka modemnya otomatis akan restart atau reboot. Kita cek lagi ya di koneksi wifi-nya. Tadi bernama basmalah hotspot 00 ya itu ya. Kita masuk di sini, kita checklist connect automatiknya, kemudian kita connect. Oke, di sini sudah basmalah hotspot 00 gitu ya teman-teman ya, sudah terkoneksi. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita reload ya. Kita reload dulu. Kita reload dulu ya. Oke, setting yang ini sudah selesai teman-teman ya. Untuk nama sudah,
selanjutnya setting yang terakhir di DHCP sama IP address cuma teman-teman ya. Jadi kita seandainya setting modem seperti ini, modem D-Link DIR 612 yang perlu hanya disetting saja. Untuk yang menu home, function sama manajemen tidak usah kita otak-atik. Kemudian kita masuk di setting. Selanjutnya kita masuk di network. Tadi wireless ya. Sekarang ke network. Oke. Di sini ada IP versi 4 teman-teman ya. Kemudian di sebelah kanannya ada IP versi 6. Untuk kita, saya yang biasa digunakan untuk yang familiar yaitu IP versi 4. Jadi di sini teman-teman pastikan satu kelas dengan IP-nya MikroTik teman-teman ya. Oke. Contohnya ya, punya saya IP MikroTiknya 5050.1 teman-teman ya. Seperti ini. IP MikroTik yang saya gunakan 5050.50.1. Ini IP yang saya gunakan teman-teman ya. Kemudian maka di sini jadikan satu kelas dengan IP ini teman-teman ya. Saya kasih taruh di bawahnya ya, bisa teman-teman isi 50 titik, anggap aja 100 boleh. Seperti ini teman-teman ya. Atau diganti ke 50 titik 40 boleh. Terserah ya. Intinya harus satu kelas dengan IP MikroTiknya. Seandainya tidak menggunakan MikroTik, anggap aja di atas di modem sumber internetnya teman-teman itu IP-nya 192.168. Contohnya teman-teman ya. .1.1. Otomatis IP yang ada di sini, maka teman-teman disable aja. Kode disable, IP-nya satu kelaskan dengan IP yang ini. Bisa 192.168.1. Bisa 2 dan seterusnya sampai 254 gitu ya teman-teman ya. Anggap contohnya 60 gitu ya teman-teman ya. Ini kan satu kelas kan. Seandainya tidak menggunakan MikroTik, kebetulan saya menggunakan MikroTik, saya akan kasih IP yang ini ya, 50.50.50.100. Oke. 50.50.50.100. Itu ya teman-teman ya. Ini kita matikan. Oke, selanjutnya di sini di bawahnya untuk network masknya kita tetap saya menggunakan 255.255.255.0 ya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita masuk di sebelah kanan di DHCP server teman-teman ya. Ini yang penting teman-teman ya. Seandainya kita menggunakan MikroTik, maka ini harus di disable ya. Baik menggunakan MikroTik ataupun tidak menggunakan MikroTik, maka mendingan di sini di disable aja. Kecuali IP-nya beda gitu ya teman-teman ya. Oke. Itu kalau mode hotspot seperti itu teman-teman ya. Intinya ada di DHCP server. Tujuannya agar tidak bentrok teman-teman ya. IP sumber internet dengan IP yang kita modem yang ini biar tidak tabrakan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita disable. Selanjutnya kita apply teman-teman ya. Oke, IP-nya 50.50.50.100. Oke, sebenarnya kita apply. Kemudian kita oke. Maka modem ini akan reboot. Ya, modemnya akan reboot untuk mengganti IP-nya teman-teman. Oke, kita connection kembali ya. Masuk di basmalah 00, basmalah.hotspot 00. Kita connect. Oke, basmalah.hotspot 00 no internet open gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita reload. Kita reload itu IP-nya sudah berganti 50.50.50.100. Kita reload. Apakah mau? Biasanya tidak mau teman-teman ya. Biasanya tidak mau, harus disetting di sini. Klik kanan, Open Network and Sharing Center. Selanjutnya kita masuk di WiFi. Kemudian kita Properties. Kemudian kita masuk di Internet Protocol version 4. Kita Properties. Kita biasanya kalau sudah dimatikan DHCP-nya, kita harus mengisi secara manual. 50.50.50. Oke, 2. Seperti ini. Oke, kemudian kita oke aja, kita close. Kemudian kita reload. Pastinya bisa teman-teman ya. Insya Allah bisa. Itu ya teman-teman ya, bisa ya teman-teman ya. Tinggal masukkan admin
sama passwordnya. Oke, modem ini sudah bisa dijadikan sebagai akses point hotspot, teman-teman ya. Jangan lupa langkah terakhir yaitu mengganti passwordnya, mengganti password administratornya, yaitu di manajemen. Kemudian kita masuk di administration sini ya teman-teman ya. Oke, dari sini kita tinggal user admin, kemudian passwordnya kita ganti aja, anggap aja admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya, biar tidak diotak-atik teman-teman ya sama orang lain. Jadi teman-teman pastikan dulu diganti aja untuk passwordnya, kemudian kita save, kita simpan. Oke, selanjutnya kita tes apakah modem ini bisa connect ke internet. Itu ya modemnya teman-teman ya, sudah ada koneksi switch hub. Kok switch hub kabelan ya, ini kabelannya. Ini jalur ke mikrotik dari switch hub ya. Kemudian saya colokin di port LAN ya teman-teman ya, bukan WAN ya, tuh ya. Di portnya ini port 1 tuh ya. Ini port 1. Pastikan di LAN 1, LAN 2, LAN 3 sampai LAN 4 teman-teman ya. Kita tancapkan di sini. Oke, seperti ini. Oke. Kenapa kok tidak di WAN? Kalau di WAN tidak bisa teman-teman ya. Kalau di WAN pastinya tidak bisa. Oke, kemudian kita tes apakah ada koneksi internet. Kemudian kita coba koneksikan menggunakan halaman browser teman-teman ya. Kebetulan saya akan coba menggunakan HP saya. Ini terhubung ke basmala hotspot 00 gitu ya teman-teman ya. Kita masuk dulu. Apakah berhasil atau tidak? Ternyata alhamdulillah berhasil teman-teman ya. Kita tes buka YouTube. Ternyata berhasil teman-teman ya. Berhasil. Oke. Kemudian kita tes speed. Berapa yang bisa dibawa oleh berapa speed yang bisa dibawa oleh modem yang tadi? Modem D-Link DIR 612 teman-teman ya. Kita mulai. Apakah lumayan untuk speednya? Alhamdulillah lumayan teman-teman ya. Alhamdulillah. Ternyata settingan modem D-Link DIR 612 sangat berhasil. Oke. Sebagai mode access point. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.